Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Rey adalah salah satu grup underpass. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Rey yang lagi bergumam, makanan yang kami miliki tidak pernah cukup untuk semuanya. Apa aku harus pergi ke gudang? Aku memiliki tugas untuk mendukung grup ini. Aku berutang nyawa kepada mereka. 1 tahun yang lalu aku diselamatkan oleh mereka. Aku pikir aku akan baik-baik saja kalau aku mati seperti ini. Mulai hari itu, prinsipku adalah aku harus membayar utangku. Entah itu dengan bantuan atau tebusan. Dengan tiba-tiba Pale keluar dan menemui Rey. Pale berkata, "Kamu harus menerima bagianmu juga." "Tidak apa-apa, aku tidak lapar." "Perutmu sepertinya berkata sebaliknya. Ayo kita bagi." Hujannya dalam warna hitam sekarang. Iya, kamu benar. Mereka bilang itu ulah dari penyihir yang menggunakan banyak sihir. Rupanya para penyihir itu tinggal di sektor yang bernomor lebih rendah. Aku yakin golem itu dikirim oleh seorang penyihir juga. Itu bisa jadi cuma mesin. Aku yakin sihirlah yang membuat dia bisa terus bergerak. Rey bergumam. Aku benar-benar setuju dengan Pale. Ketika golem bergerak, dia menarik mana di sekitarnya. Mana itu kemudian bercampur di dalam dan mengeluarkan gas berwarna hitam. Hujan hitam dan gas hitam. Aku tidak tahu, tapi aku rasa mereka ada hubungannya. Tentu saja, saat ini yang terpenting adalah mengumpulkan persediaan makanan. Rey berkata, "Aku akan pergi sebentar. Di tengah-tengah hujan hitam sebanyak ini, aku mau lihat sungai. Akan berbahaya kalau sungainya meluap." "Tunggu!" Dan Rey pun tetap pergi meninggalkan Pale. Pale berkata, dia hanya melakukan apapun yang dia inginkan. Kita beralih di sisi Rey. Dia bergumam, "Saat hujan, semua orang berada di dalam rumah mereka untuk menghindarinya. Mereka percaya bahwa setetes hujan hitam ini dapat membuat mereka sakit. Namun, aku bisa melindungi diriku sendiri dari hujan. Jadi, pekerjaanku menjadi lebih mudah." Dan Rey pun tiba di gudang ransum. Di dalam sana ada orang yang asik bermain judi. Di sisi Rey, dia berkata, "Aku tahu mereka selalu berjudi di saat hujan." Setelah itu, Rey pun mengendap-endap memasuki gedung ransum. Rey bergumam, "Berkat itu semua, keamanannya jadi lemah. Di sini juga ada ratusan jenis mana udara. Aku menggambar warna mana yang spesifik dan mencampur mereka sesuai dengan formula yang tepat." Dengan tiba-tiba Rey menyalakan api. Rey bergumam, "Meskipun aku tidak tahu prinsip yang tepat, aku bisa menggunakan cara ini dengan sangat baik. Tapi tetap saja, mengandalkan mana merah terasa lebih sulit karena beberapa alasan. Meskipun aku penasaran, apa aku mulai bisa merasakan sepenuhnya emosi yang terkait padanya." Dengan tiba-tiba ada sebuah pisau yang terbang mengarah pada Rey. Untung saja Rey masih bisa menghindari pisau tersebut, meskipun terkena sedikit goresan pada telinganya. Ternyata di sana ada penjaga yang sedang patroli. Orang di sana berkata, "Tikus kecil ini akhirnya muncul.
Dia mencoba untuk mendapatkan ransum kita. Di sisi Ray, dia bergumam, totalnya ada 3 orang, dan mereka semua tahu posisiku dengan sempurna. Aku tidak pernah menyangka mereka memiliki peralatan seperti kacamata penglihatan cahaya. Orang di sana pun mulai kembali melempar pisau ke arah Ray. Ray masih bisa menghindari lemparan pisau tersebut, dan Ray pun langsung menyerang salah satu penjaga di sana sampai dia tidak sadarkan diri. Salah satu penjaga di sana berkata, "Bagaimana dia bisa melihat kita?" Dengan tiba-tiba penjaga di sana langsung menyerang Ray. Di sisi Ray, dia bergumam dengan membaca aliran mana dari pembuluh darah melalui alteri. Aku bisa menebak pergerakan mereka. Dengan tiba-tiba Ray sudah berada di depan penjaga di sana dan langsung menendang penjaga tersebut. Ray tidak berhenti. Dia langsung menyerang penjaga yang lainnya. Pada akhirnya Ray pun berhasil mengalahkan para penjaga di sana. Akan tetapi dengan tiba-tiba ada satu orang lagi yang masuk di ruangan tersebut. Ray bergumam, orang itu eksekutif grup Hector yang bernama Harry. Harry berkata, "Sepertinya ketiga bersaudara itu telah dikalahkan oleh tikus kecil ini." Ray bergumam, "Eksekutif grup Hector, dia mengintimidasi seperti yang dirumorkan. Aku harus pergi dari sini." Dengan tiba-tiba Ray langsung menyerang Harry. Akan tetapi serangannya tidak berpengaruh pada Harry. Dengan tiba-tiba Harry pun berbalik menyerang Ray. Tetapi Ray masih bisa menghindari serangan dari Harry. Harry berkata, "Kamu cukup cepat." Ray bergumam, "Dia berbeda di level yang berbeda. Aku tidak bisa menang melawannya secara langsung." Dengan tiba-tiba Harry sudah berada di depan Ray dan sudah bersiap mau menyerang. Untungnya Ray masih bisa menghindari semua serangan dari Harry. Ray bergumam, "Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku harus mencari celah." Dengan tiba-tiba Ray mulai mendekati Harry. Dan Ray pun langsung menyerang Harry. Setelah Harry merasakan kesakitan atas serangan Ray, saat itulah Ray langsung pergi dari tempat tersebut. Di luar ruangan, di sana penjaga pun mulai berpencar untuk mencari Ray. Di sisi Ray, dia berhasil kabur dari gudang ransum. Ray bergumam, "Aku sudah menjara gudang grup Hector yang terkenal. Mereka akan membunuhku kalau aku ketahuan. Aku tidak takut mati. Tapi kalau aku pergi, anak-anak itu tidak akan bertahan lama. Dan aku tidak bisa membayar utangku." Dengan tiba-tiba penjaga di sana menemukan Ray dan lalu langsung mengejar Ray. Setelah Ray dikejar cukup lama, Ray pun tidak bisa kabur lagi karena Ray sudah berada di jalan buntu. Penjaga di sana berkata, "Kemarilah dan berikan kembali apa yang kamu curi sebelumnya." Dan Ray pun sudah bersiap bertarung melawan para penjaga di sana. Dengan tiba-tiba penjaga di sana langsung menyerang Ray. Akan tetapi Ray masih bisa menghindari serangan penjaga tersebut. Ray tidak hanya menghindar, dia juga langsung menyerang balik penjaga tersebut. Di saat penjaga yang lainnya mau menyerang, tiba-tiba Ray sudah memegang tangannya. Dan Ray pun langsung menyerang penjaga di sana.
Setelah itu, Rey pun berhasil mengalahkan penjaga di sana. Akan tetapi, akibat pertempuran mereka, penjaga yang lain pun mengetahui tempat Rey berada. Dan setelah itu, Rey pun mempunyai ide untuk bersembunyi di tempat tong sampah. Di saat penjaga berlari ke arah tempat Rey, dan Rey sudah tidak berada di tempat tersebut karena Rey sudah bersembunyi di dalam tong sampah. Rey bergumam, "Mereka tidak akan menemukanku di sini. Aku akan tinggal di sini untuk malam ini. Kalau mereka mengikutiku sampai ke jembatan, anak-anak itu akan berada dalam bahaya." Apakah Rey akan ditemukan oleh kelompok grup Hector? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!